Ibu-ibu terkasih, apa kabar? Saya harapkan di sini saya bersama Bapak Penatua Immanuel Ginting berjumpa kembali dalam PA Komisi Wanita secara online. Apapun keadaan kita saat ini Ibu-ibu, saya percaya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kasih karunia-Nya. Oke, kita mulai saja ibadah ini dengan mengajak Ibu bernyanyi dari pujian PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Bersatu dalam doa. Bapa di surga, puji dan syukur untuk semua kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu kami memperoleh kehidupan yang penuh berkat. Dengan semangat iman yang daripada-Mu juga, hari ini kami dapat berkumpul di sini, bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bimbing dan tuntun kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menghayati, memahami, dan berani mewartakan firman-Mu yang akan disampaikan Bapak Penatua Immanuel Ginting. Curahkan Roh Kudus ke dalam hati dan jiwa kami Tuhan. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu terkasih, kita sampai pada acara yang kita pembacaan firman Tuhan. Pada hari ini 20 Juli kita dengan temanya apa ya Pak Immanuel? Tema kita iman yang benar pasti membawa perubahan dalam hidup. Nah, ini tema kita. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ya, ini kita baca Alkitab dulu berarti. Ya, mari kita bersama-sama membaca ya ibu-ibu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apalah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah,
maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Mari kita ibu-ibu kita mendengarkan penjelasan tentang perikop ini dari Bapak Penatuai Manuel. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Irma. Shalom ibu-ibu sekalian. Semoga masih dalam keadaan semangat untuk memperkaya dan memahami lebih tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tema hari ini masih di tengah COVID dan temanya masih berputar seputar apa yang kita kerjakan selama ini dengan agama kita, dengan kepercayaan kita yang kita sebut dengan iman sebenarnya. Karena ini banyak yang dibentur-benturkan, apalagi di masa-masa COVID yang sekarang. Katanya kalau kamu beriman maka kamu pasti akan tidak kenapa-kenapa gitu loh. Jadi ada orang yang saking pedenya karena iman keluar nggak pakai masker, tidak jaga jarak, ya kan, dan lain sebagainya. Juga termasuk kayak ya kita harus ibadah apapun yang terjadi. Nah yang kayak gitu itu dasarnya dikatakan iman, sehingga dia katakan iman itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan keberanian seperti itu. Nah ini yang mau kita bahas hari ini, kira-kira kita tinjau dulu maksudnya apa perikop kita di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ini. Nah di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 sebenarnya ada 5 hal poin-poinnya, kita singkat aja. Tema pertama itu adalah mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Jadi dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ini membahas soal persoalan anggota gereja yang mengaku memiliki iman yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, namun pada saat yang bersamaan tidak pernah menunjukkan bukti pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Dia dan sabdanya. Nah, iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman hidup yang tidak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat, tapi juga mendorong ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan. Nah, demikian ketaatan adalah aspek yang penting dari iman. Hanya mereka yang taat dapat percaya dan mereka yang percaya dapat taat. Ini kalimat terakhirnya di poin ini. Hanya yang taat dapat percaya dan hanya mereka yang percaya dapat taat. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa kita taat? Karena kita percaya. Dan hanya orang yang percayalah yang tetap taat. Jadi poin ini tentang iman itu sendiri, bahwa kalau misalnya kita masih ragu nih sebagai jemaat di GKI Sungut Medan, apa sih iman kita? Nah ini kita perlu buka buku lagi, Katekismus Heidelberg lagi. Jadi apa nih penghiburannya di saat Anda hidup dan yang mati? Bahwa kita imani adalah kita itu milik Tuhan Yesus. Itu aja kalimat sederhananya. Bahwa apabila kita adalah milik Dia, maka apapun yang terjadi itu pasti sudah berdasarkan kehendaknya Dia terjadi, tetapi kita yang sudah mendapatkan anugerah terbesar yaitu penebusan di kayu salib itu tidak berhenti di sana. Karena kita harus menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, bagaimana cara membuat buah itu tetap? Tentunya yang dua ini perlu. Apabila kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, maka keselamatan itu harus membuahkan hasil. Nah, jadi artinya kalau sudah diselamatkan itu kan nggak ada ketakutan lagi sebenarnya. Tetapi bukan ketakutan itu, tidak punya takut itu bukan berarti kita jadinya ngerasa diri kita itu sudah tidak punya masalah lagi sehingga kita semuanya nekat-nekat aja gitu. Bukan seperti itu. Tetapi apapun tantangan yang terjadi jika kita membawa namanya. Ini beda. Karena banyak orang berkata semua tantangan. Tetapi penderitaan yang terjadi apabila kita percaya kepada Kristus itu pasti akan bisa kita tanggung sebenarnya. Nah, itu yang kita tidak perlu takut. Jadi karena kita percaya bahwa kita Kristen, kemudian kita mendapatkan tekanan, hal-hal itu yang kita tidak boleh takut. Nah, tetapi bijaksananya adalah kejadian-kejadian yang terjadi di hadapan kita ini kan bukan itu yang terjadi masalahnya. Misalnya, apabila kita punya masalah dengan orang lain, ini celakanya sama-sama Kristen pula.
Lalu kita percaya bahwa kita yang paling benar. Nah dia juga akan demikian, dia juga percaya akan benar. Lalu keduanya ngomong-ngomong sama-sama pakai iman. Nah pertanyaannya, iman yang mereka percaya itu kan terjadi apakah dia membenarkan Tuhan atau pembenaran terhadap diri sendiri. Nah ini jadi masalah Kak, gitu. Ya kan, jadi karena dia berpikir bahwa dia dibenarkan, dibenarkan oleh iman dia. Sehingga dua-dua ngerasa dirinya nih udah pasti benar. Karena saya percaya dengan Tuhan Yesus maka saya benar. Ini dua-dua sebenarnya posisinya sedang salah. Karena iman yang benar itu adalah maunya mereka lihat yang mereka kerjakan ini sesuai enggak dengan apa yang firman katakan gitu loh. Bukan apa yang dipikiran dia dan dia ngerasa dekat dengan Tuhan Yesus maka dia pasti benar. Nah ini namanya kan cocokologi atau membenarkan atau pembenaran diri. Ini yang repot gitu, itu bukan iman. Nah yang kedua bahwa tidak ada pertentangan di antara Paulus dengan Yakobus mengenai persoalan iman yang menyelamatkan. Biasanya Paulus menekankan iman sebagai sarana untuk seorang menerima Kristus sebagai juru selamat. Ini artinya kita percaya bahwa Kristus adalah juru selamat. Itulah iman kita. Titik di situ. Seperti yang tertulis di Roma 3:22, Manu bacakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Ini menekankan bahwa Paulus setuju dengan Yakobus. Lalu Yakobus memperlihatkan kenyataan bahwa iman yang sejati harus aktif dan tekun sehingga membentuk keberadaan kita. Jadi artinya ini yang membuat akhirnya banyak orang percaya tapi diam. Nah ini nih yang jadi masalah nih. Orang percaya tapi diam sehingga keberadaan mereka tidak diketahui. Nah jadi seolah-olah kayak sekarang ini banyak yang tagline mengatakan udahlah sing waras ngalah gitu. Ya, ada juga yang bilang udah kita yang betul-betul mengalah gitu. Sehingga apa? Dia memilih mengalahnya itu diam gitu. Dengan diamnya mereka ini maka iman itu tidak kelihatan. Artinya dia pendam sendiri. Nah ini kan sama kayak talenta, perumpamaan tentang talenta. Dia berondoin gitu loh, bahasa Medan ini kan dirondoinya, dia pikir itu akan berguna buat dia. Enggak, itu busuk dipendam. Kalau kita bisa lihat juga bagian dari Alkitab lain, yang mana itu kan busuk dipendam gitu loh. Jadi Yesus juga marah ketika mengatakan bahwa ada pohon yang tidak menghasilkan buah. Percuma kau besar kalau gak ada buahmu begitu. Jadi fungsinya tanaman itu bagi Yesus pada saat itu adalah dia berbuah gitu loh. Nah itu bagian pertama. Jadi bahwa mempunyai iman tidak mempunyai perbuatan itu tidak sejalan. Lalu yang kedua, jika iman itu tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini yang di Yakobus 2:17. Di sini ada 3 poin penting. Bahwa iman sejati yang menyelamatkan begitu penting sehingga mau tidak mau harus menyatakan diri di dalam tindakan saleh dan pengabdian kepada Yesus Kristus. Perbuatan tanpa iman adalah perbuatan yang mati, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Itu sudah tegas. Iman sejati selalu menyatakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan perbuatan belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkannya. Nah di poin pertama ini iman itu tetap jatuhnya datangnya selalu dari kasih karunia itu sendiri yang sudah diberikan kepada kita. Jadi artinya banyak pemahaman yang selama ini jadi terbalik-balik. Jadi katanya kalau memang kau orang Kristen tunjukkan dengan perbuatan kau, maka kau akan selamat. Nah ini kan terbalik, pemahamannya terbalik. Jadi seolah-olah kita masih mencari-cari, kita masih nabung-nabung untuk tabungan nanti. Nah ini yang konsepnya terbalik selama ini. Yang benar itu adalah perbuatan baik kita itu bukan datangnya dari kita gitu loh. Itu dikatakan baik karena kita sudah menerima Kristus itu dulu, sudah menerima anugerah itu dulu. Gitu. Makanya kita bisa berbuah baik. Jadi nggak bisa pohon itu berbuah sendiri sebenarnya tanpa ada dukungan dari proses yang terjadi dalam tubuhnya. Gitu. Jadi itu mengapa beberapa kali juga Manu pernah mengajarkan juga ke remaja dan bapak bahwa Manu katakan beda membuat dengan menghasilkan. Kalau membuat maka itu tidak pernah ada dan dibikin jadi ada. Itu makanya ada orang bilang dibuat-buat. Kata dibuat-buat itu kan karena dibuat gitu loh. Jadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dibuat supaya jadi ada. Ada usaha, effort. Iya, tapi dibuat-buat kadang-kadang konotasinya suka jadi negatif. Memang iya. Jadi karena kita membuat maka dibilang orang itu kan dibuat-buat dia gitu loh. Tapi hasil itulah penghasilan dia. Jadi kan penghasilan dia artinya udah yang kita kerjakan itu yang terakhirnya keluar sebagai output itu hasilnya gitu loh. Itulah buahnya. Ya itu memang udah menghasilkan. Jadi pohon itu
dia tidak membuat buah gitu. Sama kayak jerawat, kalau Manu ambil contohnya si jerawat kemarin. Kita nggak pernah bikin jerawat, nggak bisa kita bikin jerawat. Tapi tubuh kita bisa menghasilkan jerawat. Kenapa? Karena kandungan dalam tubuh kita sudah sedemikian rupa, dengan tidak cuci muka juga, maka akumulasi itu akan membuat secara otomatis kulit kita menghasilkan jerawat. Ya, gitu kira-kira begitu. Nah, kalau namanya menghasilkan buah, bukan membuat buah. Nah, itu kan firman katakan. Jadi kalau kita menghasilkan buah, maka apa yang sudah kita miliki, akumulasi terhadap iman percaya itu secara otomatis pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, kalau buat, ini memang akan jadi terbalik. Kita buat-buat semua perbuatan baik, supaya mendapatkan apa yang kita cita-citakan tadi itu gitu. Bahwa kita akan hidup kekal gitu kan, akan mendapatkan penghiburan yang sebenarnya. Kita masih berusaha, berarti kita belum terima. Belum mendapatkan itu. Itu yang terbalik beberapa orang, sehingga akhirnya apa? Perbuatan itu duluan. Nah, perbuatan itu dia kejar terus. Nah, iman itu kategorinya bagi dia adalah jadinya motivasi dia kenapa dia mau bikin itu. Saya ingin ketemu Kristus, saya kepingin masuk surga. Nah, saya ingin hidup di samping Allah Bapa, sehingga saya terus berbuat baik. Supaya, nah ini kan dogmatikanya lagi nih balik. Itu nggak akan menyelamatkan kita kemana-mana gitu loh. Karena apa? Kita ini bukan digaji di belakang. Kita digaji di depan gitu loh. Kita terima dulu anugerahnya, lalu perbuatan baik itu. Nah, itu dihasilkan. Dihasilkan dari mana? Buah dari iman kita tadi. Makanya dia vice versa. Iman menghasilkan perbuatan, perbuatan itu karena kita beriman. Nah, itu bolak-balik begitu terus. Karena kalau ada satu elemen yang rusak, itu berarti ada yang nggak benar di ininya. Dia beriman katanya, tapi perbuatannya kok kayak gitu. Nah, ini pertanyaan lagi, Kak. Iya. Nah, ya kan? Banyak orang sekarang ngaku kan saya beriman, semua beriman. Saya orang percaya. Ya, saya orang percaya gitu kan. Celakanya lagi gini ngomongnya yang bikin kita jadi bingung berdebat. Yang saya baca, yang saya pahami di Alkitab itu begitu, sudah saya ikutkan. Dan itu benar. Nah, ini sekarang masalahnya. Kita kadang nggak bisa nge-WhatsApp malaikat, nggak tahu kita apakah yang kita kerjakan benar atau enggak. Tapi dia ngomong, ini udah benar loh yang saya lakukan. Ini sudah sesuai firman loh. Sehingga apapun yang dia buat, kita nggak boleh protes. Ya. Nah, kan ini yang menjadi masalah. Sementara cara ngeceknya itu gampang. Kita lihat buahnya. Hasilnya. Hasil dari perbuatannya. Jadi bukan perbuatannya, Kak. Nah, impact dari perbuatannya ini yang perlu kita nilai gitu loh. Iya. Nah, jadi kita bisa tahu ini buahnya bagus atau enggak. Ya, kita bisa lihat dampaknya ke kita. Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ada dulu orang seringkali bawa nama Kristus. Dia selalu ngomong sama Manu, main gitar selalu. Jreng, nyanyi lagu-lagu rohani. Dia kebetulan kemarin itu atasannya Manu. Sebelum Manu jadi PNS. Dia cerita bahwa Kristus itu telah menyelamatkan. Hidup kita itu betapa indah. Kemudian dia ngatur. Lalu ngatur kacau balau dan habis dimarahin, diapain. Kemudian dia, ini yang aneh, mengancam pakai Tuhan. Kau pikir orang kayak kau, pendosa kayak kau. Nah, ini yang dibuat kacau lagi kan gitu. Udah menghakimi di situ. Jadi menghakimi. Jadinya kan Manu sempat bilang sama kawan-kawan yang kebetulan juga bukan Kristen, ada beberapa kami yang bukan Kristen anggota dia. Manu bilang, ini aneh yang satu ini. Aku guru sekolah minggu dari SMA, tapi semakin dia ngomong Yesus, semakin aku nggak kenal Yesus yang dia bilang itu siapa. Karena kok aku jadi tertekan gara-gara Yesus dia gitu loh. Kok aku jadi kayak gimana ya? Nah, setelah belajar lebih dalam lagi, Kristen itu atau iman Kristen itu kan memerdekakan. Ya. Jadi kalau kita dikasih perbuatan baik lalu kita ngerasa kita nggak merdeka, itu buahnya salah. Udah bukan buah yang diharapkan. Jadi artinya kalau kita bikin kata-kata kan, nah ada lagi begini, kakak pun mungkin tahu, karena ini komisi wanita. Seorang mama bilang sama anaknya, ini mama buat karena sayang sama kau. Sering nggak itu, Kak? Iya, sering. Sering itu ya. Ini karena mama sayang kali sama kau, makanya mama gini kan kau. Si anak berpikir kan lama-lama, mak makin disayang mama makin stres. Iya, kok aku dibilang disayang kok jadi makin tertekan hidup aku ya. Iya. Lebih bagus gak usah disayang kan jadi begitu. Iya. Nah ini yang kita katakan tadi bahwa kita dengan kekuatan pribadi kita menganggap perbuatan kita akan menghasilkan buah yang baik. Yang benar. Ini kalau kita tidak lihat lagi ke firman sebagai dasar perbuatan baik kita. Kenapa kita buat baik? Karena ada firman itu sudah kita imani,
Sukacita itu ada, anugerah itu ada di kita sehingga kita menghasilkan. Nah, jadi harusnya ketika orang bisa ngecek nih, saya kok sukacita terus ya dengan apa yang dibuat dia ini ya. Maka orang akan nanya, ini siapa ini kok bisa dia bikin saya sukacita? Ya. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita praktek dengarkan lagu-lagu rohani terus, kemudian kemana-mana bawa Alkitab, Rajin beribadah, rajin beribadah, kalau ngomong gitu ngutip-ngutip ayat gitu kan, otomatis semua yang kita lakukan akan membuat orang merasakan buahnya dengan sukacita. Belum tentu ke sana. Kenapa? Jangan-jangan asal dari buahnya itu bukan dari iman yang itu tadi. Karena memerdekakan itu kata kuncinya di Kristen. Memerdekakan itu kata kuncinya. Jadi itu kita konteksnya jangan lagi melenceng ke terserah ya. Karena memerdekakan jadi lama-lama kita pikir udahlah supaya merdeka kok suka kaulah di situ. Kita diam. Ya kita diam, enggak gitu juga. Lalu yang kedua, Yakobus mengarahkan ajaran ini kepada mereka dalam gereja yang mengaku beriman kepada Kristus dan pendamaian oleh darahnya, sambil percaya bahwa pengakuan itu saja sudah cukup untuk keselamatan. Mereka berkeyakinan bahwa hubungan pribadi dengan ketaatan kepada Kristus sebagai Tuhan tidak penting. Nah, ini kesalahannya. Yakobus mengatakan bahwa iman semacam itu mati dan tidak menghasilkan keselamatan atau sesuatu yang baik. Satu-satunya iman yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja oleh kasih. Nah, ini mirip dengan ini kira-kira Kak penjelasannya. Kalau dari Manu pahamin, Manu baca lagi semuanya, itulah mengapa katanya kalau pohon sudah menghasilkan lalu pohon itu mati, itu namanya bukan seperti itu, gitu loh. Pohon yang menghasilkan dan tetap hidup itulah yang dicari sebenarnya. Nah, bukan pohon yang udah dia berbuah kemudian udah mati, atau dia berbuah lalu jadi prasasti. Banyak orang merasa apabila iman ini udah kayak level pencapaian ini, kayak multi level gitu, udah sampai level sekian, ya. Atau PNS lah, karena Manu yang gampang gitu kan. Ya, grade. Mereka merasa bahwa kalau udah sampai ke titik itu sudah cukup aman gitu kan. Apapun yang kita buat pasti bagus. Ya. Ini bukan gelar PNS gitu. Kalau udah lektor kepala, apapun dikerjakan seorang lektor kepala ya sudah, dia tetap lektor kepala. Ini bukan seperti itu. Bahwa ini kalau tidak tetap ditumbuhkan dari iman itu sendiri, ya ngaco juga nanti ujungnya. Jadi kayak orang mengatakan sudah jadi penetua, udah pasti apa yang dikerjakan pasti benar. Enggak juga gitu loh, itu yang salah, Iya. Ya kan? Sudah jadi pendeta, apapun yang dibilang udah pasti betul, ya itu juga salah gitu loh. Ya. Karena kalau semuanya masih dalam konteksnya manusia yang betul-betul taat, ketaatan itu ditampilkan terus, ya. Gitu. Jadi ini juga kan aneh juga, ada juga yang selama ini jadi diaken aja nggak pernah mau jadi penetua. Ya kan, terus dia kan udahlah pangkatnya sampai diaken aja lah, melayani, yang penting udah cukup saya melayani aja, ya kan, yang penting aktif di diakonia, udah itulah itu, gitu. Maka apapun yang dikerjakan di diakonia, karena sudah duduk di diakonia, sudah pasti membuahkan hasil yang membawa sukacita. Ini yang konteks pemahamannya yang salah. Memang nggak mati Kak, ya. Tapi tak kemana-mana buahnya, gitu. Bukan itu harus kita rubah ya mulai. Memang harus kita ubah. Jadi konteks pemahamannya bahwa kadang-kadang kita merasa itu orang sudah ditunjuk jadi orang suci, maka dia selamanya apa yang dia buat pasti suci. Itu pemahaman yang salah lagi. Karena apa? Yang bisa melihat buahnya tadi kan impactnya lagi, gitu. Yang di sekitarnya. Ya di sekitarnya. Jadi dia dikatakan ini orang ini udah suci kali, tiba-tiba orang sekitarnya ngeluh. Ya kan? Waduh, ini kok udah semakin dia khotbah, semakin dia melayani, kok kita jadi makin tertekan semua gitu loh. Nggak ada sukacita lagi. Nah ini yang dikatakan tadi, tetaplah dia harus bertumbuh. Nah iman itu makanya dikatakan tetap bertumbuh. Pohon setiap harinya daunnya tumbuh satu. Ya kan? Rantingnya tumbuh satu. Itu akan membuat pohon yang umurnya ratusan tahun kita akui sebagai pohon. Tapi kalau pohon habis berbuah kita langsung bekukan, kita suntik pakai formalin keras dari situ, cantik memang pohonnya. Tapi itu kan udah nggak hidup lagi. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan apakah perbuatan baik itu akan berbeda-beda di zamannya? Nah, ini kan pertanyaannya ini sekarang. Dulu baik, sekarang itu kok nggak baik lagi? Berubah. Nah, itu tadi kan mungkin pertanyaan karena Covid ini. Dulu, ya kan, bersekutu beribadah itu baik. Sekarang kok jadi masalah? Itulah yang kita takutkan, perbuatan baiknya itu tidak tumbuh dari iman.
Sehingga apa? Mati. Yang penting apa yang disuruh itu dikerjakan, titik. Itu kan namanya nggak bertumbuh. Iya. Gitu. Sehingga apa? Muncul masalah baru dia udah bingung, panik dia. Enggak kayak gini yang saya tahu gitu. Ini baterainya udah mulai low. Ya, cek. Oke. Nah, kita lanjut lagi Kak. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti ini itu yang dikritisi oleh si Yakobus. Kenapa? Yang namanya imam besar, tokoh agama di zaman Yesus dan setelah Yesus, ini nih, sehingga banyak orang mengejar jabatan gerejawi pada saat itu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia di posisi aman karena imannya. Nah, makanya kalau kita baca tadi, si Abraham itu dia dikatakan beriman karena apa yang dia buat. Gitu. Rahab itu ya karena iman dia dan perbuatan dia gitu, bukan cuma dia imannya aja. Nah, sehingga apa? Konteks perbuatan itu nggak terbatas zaman. Nah, itu dia Kak. Jadi kan makanya kalau berhikmat punya iman itu dia tetap progresif jalannya. Bahwa kita tahu di tengah Covid ini perbuatan seperti apa. Apakah ada jemaat yang sakit tidak dikunjungi gara-gara Covid? Kan itu kan dilema ini sekarang. Iya. Kalau nggak kita kunjungi, salah kita. Kan ini pertanyaan yang menjebak sebenarnya Kak. Jadi di rumah aja kau, cakap-cakap aja. Iya. Ya kan? Kalau cuma cakap-cakap aja, nggak usah ngaku-ngaku beriman. Kan itu selalu bahasanya tuh ngeri sama kita kan. Jadi seolah-olah perbuatan baik yang datangnya dari iman itu selalu euforia. Selalu nampak kalau kita kerja. Nah, ini bedanya apa? Yesus sendiri menegur, ada orang doa di atas tingkap-tingkap rumah, teriak-teriak dia. Ya kan? Dalam nama Yesus saya ya, pertanyaannya sekarang buahnya dari dia bilang itu apa? Itu dulu ke kitanya. Bagi jemaatnya mungkin terbangun imannya dengan ngelihat dia tiap hari teriak-teriak di atas itu, dia kan di atas rumah itu dia teriak-teriak, mungkin terbangun imannya, sukacita. Oke. Mungkin ya, mungkin. Tetapi kalau cuma untuk bilangin itu aja, kita lihat tuh tujuan dia ngapain. Karena turun dari mimbar dia, lalu dia tidak lagi melakukan apa yang dibilangkan di atas mimbar. Nah, ini salah lagi. Nah, jadi kan kritikan-kritikan ini dalam batasan kita kan tidak perlu menghakimi sebenarnya. Sehingga yang paling benar itu adalah memastikan apa yang kita buat. Jadi begini Kak, ada juga yang mengatakan bahwa semua perbuatan itu adalah kalimat aktif. Semua mengunjungi, Melakukan. ya kan? Melakukan, melawat, itu semua kata kerja aktif. Perbuatan itu bisa juga kata kerja pasif. Bisa kan Kak, kata kerja pasif? Misalnya mendengarkan teguran, itu juga iman Kak. Iya. Ini yang jadinya sulit dipahami sama orang yang selalu memuja-muja kegiatan aktifnya. Jadi dia ukurnya orang semua. Kau nggak pernah ke gereja, aku tengok. Kau nggak, ya itu diukurnya. Nah, kau nggak pernah aku tengok melayani. Nah, lalu kita balik pertanyaannya, betul kau aktif melayani. Tapi kalau diajak diskusi, ditegur itu kok marah. Nah kan, itu ukuran dia, perbuatan dia itu harus semuanya bersifat aktif. Nah ini juga jadi masalah baru. Sehingga apa? Kita lihat Kak, aktif dikerjakan oleh muridnya Yesus. Dia punya iman, gurunya, dia percaya sama gurunya. Ditariknya pedangnya, tebasnya kuping orang. Marah Yesus. Iya. Nggak gini juga caranya kan gitu. Lalu apa disuruh Yesus? Berdoa dan berjaga-jagalah katanya kan, 3 kali dia turun kan. Kau disuruh berdoa berjaga-jaga aja, itu pun kau nggak kau lakukan, ya kan? Bertekun diam aja di rumah, stay at home, itu pun nggak bisa kau kerjakan. Itu pun juga kan sebenarnya teguran Kak. Jadi bahwa perbuatan kita yang di tengah Covid ini jangan selalu merasakan bahwa kalau kita nggak melayani ke gereja, maka iman nggak bertumbuh. Ini udah masalah baru Kak, pasti sudah menjadi masalah. Di ibu-ibu pun pasti udah masalah karena nggak cuma di ibu-ibu, kayaknya di semua masyarakat di dunia ini udah jadi masalah itu. Seolah-olah kalau nggak ke gereja dia ada yang hilang dalam hidupnya. Sementara dia sudah terima katanya kasih karunia itu, kok bisa hilang? Berarti kan karena nggak ditumbuhkan, bibitnya mati Kak. Nah itu ketakutannya. Lalu yang ketiga,
Pada pihak lain jangan beranggapan bahwa kita memelihara iman yang hidup hanya dengan usaha kita sendiri. Ini dia yang jadi kunci permasalahannya. Jadi katanya kita memelihara iman itu gara-gara usaha saya. Saya tiap hari baca renungan pagi. Saya tiap hari berdoa. Dia pikir dia yang pelihara iman itu. Sehingga apa? Bukan iman itu yang menumbuhkan dia gitu loh. Nah, ini juga jadi salah lagi Kak. Bahwa dia akhirnya dia jadi mengecilkan iman itu sendiri. Makanya Yesus katakan, imanmu itu gak usah segede gunung Sibaya. Sekecil biji sesawi aja pun kau bisa mindahkan gunung. Artinya apa? Jangan karena usahamu sendiri kau pikir kau bisa membuat iman itu tetap bertumbuh. Besar. Itu iya, sementara iman itu yang bikin dia jadi hidup kan, itu sebenarnya kebalikannya Kak gitu loh. Dia bukan hidup untuk menjaga iman, enggak. Tetapi iman itu yang menjaga dia tetap hidup, tetap bisa bekerja, berpikir gitu. Jadi kalau ada orang yang udah mulai ngerasa, aduh aku kok nggak punya tujuan hidup lagi, ya bisa jadi dia udah ngerasa pekerjaannya udah banyak semua, ya kan, udah cukuplah kerjaan aku ini. Gitu. Nah itu lagi mungkin akhirnya yang menjadi pendekatan berikutnya adalah dia lihat masih banyak lagi nggak orang yang butuh pekerjaan-pekerjaan baik dia. Kalau dia masih melihat ini masih banyak lagi nih orang yang butuh pekerjaan baik ini, maka aku harus tetap melanjutkan hidup untuk dia. Nah rata-rata tokoh-tokoh yang kita lihat kayak Mother Teresa, ya kan, itu kan tergeraknya gara-gara itu, gitu loh, nggak puas diri, nggak puas diri, gitu kan. Nah, ini nih yang tadi kita sempat dibahas. Poin ketiga adalah dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ada di Yakobus 2 ayat 21. Jadi kebenaran Abraham tidak bersumber dari melakukan hukum Taurat. Nah, ini nih kata kuncinya. Kita bisa baca di Roma 3:28, Manu bacakan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Karena itu kita berpendapat bahwa manusia dibenarkan melalui iman terlepas dari perbuatan-perbuatan berdasarkan hukum Taurat. Yang namanya hukum, ini juga sempat heboh juga gereja kita akhir-akhir ini. Semua orang tembak-tembakan hukum jadinya. Kata tata gereja nggak kayak gitu. Nah, tata gereja nggak ngomong gitu, nggak ada itu diatur tata gereja. Lalu pertanyaannya kalau kita hidup berdasarkan tata gereja udah pasti benar. Udah pasti ini juga jadi sebuah perdebatan lagi, jadi salah lagi gitu loh. Bukan tata gerejanya yang salah, cara berpikir begitu yang salah gitu loh. Sehingga seolah-olah apa yang udah dia kerjakan sesuai dengan taat peraturan itu sudah pasti membuat dia beriman. Nah ini yang salah. Sehingga apa? Ini kritikan di Yakobus juga berdasarkan surat dia ini tadi. Jadi si Abraham itu, ya kan, dibenarkan itu bukan gara-gara melakukan hukum Taurat, artinya bukan gara-gara ikut peraturan gitu, tetapi percaya, ya kan, lebih dari percaya gitu loh. Korbankan anakmu, kan itu dia percaya Tuhan punya rencana indah di situ, dan dia percaya, dia serahkan, Tuhan datang dari kau, kembali ke kau pun jadi, kan gitu ya. Dan dia lakukan itu, dibenarkan hanya untuk melihat dia taat lalu diganti dengan hewan lain yang muncul pada saat itu untuk disembelih, menggantikan anaknya yang diperintahkan Allah untuk disembelih. Jadi sebenarnya kalau dilihat di hukum Taurat itu nggak ada aturan itu gitu. Nah karena apa Kak? Jadi ada juga yang harus kita perhatikan, iman yang kita percaya itu mengarahkan kita ngapain Kak? Gitu. Ya kan? Ada banyak yang salah sekarang. Iman yang saya miliki membenarkan saya, membela saya dalam apapun yang saya lakukan. Jelas kalau itu Manu katakan itu jangan-jangan itu jadi bumerang terhadap diri sendiri. Kita mengakui bahwa gereja kita adalah aliran gereja dengan tata pemerintahan yang sangat patuh sama aturan. Taat aturan banget kita ini. Begitu kita nggak taat aturan, kita percaya pasti akan ada salah nanti berikutnya. Gara-gara nggak patuh di awal, pasti nanti ada yang salah lagi. Nah kebetulan kita orang yang tegas terhadap aturan. Nah hal-hal yang seperti ini sehingga dipegang oleh beberapa orang menganggap bahwa aturan itu adalah ukuran keimanan orang. Nah ini yang jadi salah. Ini tidak menghasilkan. Kalau manusia berprinsipnya gampangnya gini, membedakan lagi balik ke menghasilkan tadi Kak. Kita nggak sadar pun yang kita kerjakan sudah pasti itu buahnya baik. Kalau kita dari iman dasarnya. Gitu. Apapun itu. Sehingga untuk sepakat menolak
sesuatu keputusan pun, kalau kita tahu bahwa ini udah tidak sesuai dengan hati nurani kita, dan kita betul-betul menyerahkan diri terhadap keputusan Tuhan dan kita berhikmat melihatnya, bisa jadi kita tolak keputusan itu. Gitu. Itu kalau kita betul-betul menghasilkan iman tadi. Perbuatan kita pasti kelihatan enggak? Dengan mengatakan saya tidak setuju, misalnya, itu buahnya dari mana datangnya gitu loh. Lalu ketidaksetujuan dia itu mendatangkan sukacita, udah pasti benar. Tapi kalau saya tidak setuju, lalu dia gara-gara dia nggak setuju itu jadi makin rusuh semua, ini kita pertanyakan lagi gitu loh. Jangan mentang-mentang gara-gara dia nggak setuju jadi makin ribut semua, kan begitu. Nah, jangan juga mentang-mentang saya setuju jadi makin ribut semua. Ya hasilnya yang tadi. Hasilnya tadi gitu loh. Makanya kita kan bisa melihat buah yang dihasilkan itu kemana arahnya. Apakah jika orang melihat nanti hasilnya itu, orang akan melihat iman kita. Itu yang Manu katakan tadi kan, makin dia bikin kayak gitu, makin kok jadi kita ngerasa kok jadi benci Tuhan Yesus jadinya gara-gara dia. Karena dia bikin, dia bawa-bawa nama Tuhan Yesus, dia bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Sementara apa yang dia buat bikin kita sengsara, bikin kita nggak sejahtera, nggak memerdekakan kita. Nah ini nih jadi masalah Kak. Gitu. Nah, udah mendekati 2 poin yang terakhir. Lalu banyak yang mengatakan ini iman dulu atau perbuatan dulu? Nah, ini dia Kak. Kalau saya sih iman dulu. Iman dulu. Iman kan tadi. Ya. Kalau kita baca, justru Yakobus tidak menyatakan bahwa yang menyelamatkan kita adalah iman dan perbuatan. Tetapi iman dan perbuatan itu bekerja sama Kak. Jadi harus ini bukan siapa duluan. Harus sama-sama ya? Iya, dia sama-sama. Jadi banyak orang berpikir kalau aku punya iman, perbuatan akan iman dan perbuatan itu posisinya setara. Dia bersama-sama berjalan. Jadi bukan mana duluan ayam atau telur gitu. Ayam dan telur itulah yang menghasilkan. Jadi jangan dipisah. Jadi jangan orang mengatakan kan bahwa kalau saya punya iman lalu saya punya perbuatan, ya kan? Lalu ya itu berarti kan before and after. Itu akan jadi benar. Enggak. Yakobus itu menyatakan bahwa jangan dipisahkan iman dengan perbuatan. Ya kan? Kita itu iman yang bekerja. Itu kata kuncinya Kak. Itu kata kuncinya, iman yang bekerja. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Perbuatan dengan sendirinya mengalir dari iman. Nah ini nih. Jadi kalau hari ini mungkin sukacitanya bagi kita bersama, sama-sama kita baca lagi, sama-sama kita pahami bahwa ini nggak bisa dipaksakan Kak. Lalu ada orang berpikir dia di rumah kan, saya beriman. Ini nanti gara-gara perikop PAH Komisi Wanita hari ini, saya harus tunjukkan dengan perbuatan. Kan berarti perbuatan itu kan dipaksakannya supaya muncul dari iya. Itu dibuat Kak. Ya. Bukan dihasilkan. Ya. Pada saat dia duduk mengatakan, aku beriman dan menghasilkan kebijaksanaan, yaitu stay at home selama PPKM Mikro Kota Medan ini. Itu sejalan Kak, gitu. Itu sejalan. Lebih kacau lagi kalau dia berpikir, udah banyak yang kubuat nih, untuk apa lah kubuat di semua, nah, itu juga kacau juga gitu loh. Jadi perbuatan dia ukur, ini kenapa aku bisa bikin begini, ini pasti gara-gara imannya Kak. Enggak gitu Kak, perbuatan mengalir bersama dengan iman itu sendiri. Jadi iman dan perbuatan bukan dua hal yang dipisah-pisah, sepaket dia Kak, nggak bisa kita beli terpisah. Itu kita harus dapatkan terpisah baru benar. Nah, apakah kita bisa dapat imannya aja? Kalau imannya aja yang benar itu nggak akan mungkin terpisah dari perbuatannya. Jadi itu yang membedakan lagi iman yang mana ini sekarang. Semua orang ngaku beriman Kak. Iman percaya. Iman percaya, saya percaya katanya. Itu percaya yang mana? Karena saya tengok imanmu tidak mengalir bersama perbuatanmu. Sehingga kau bilang itu iman. Nah, itu makanya dibilang tadi iman itu mati, itu tadi. Jika iman tidak bersama-sama dengan perbuatan dia mengalirnya, maka benar, itu iman yang mati. Lalu yang terakhir, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Nah, kan ini yang terakhir lagi nih, ini ngulang lagi sebenarnya. Tetapi ini poinnya karena di Yakobus 2 ayat 24-nya Kak, kalau kita bisa baca tadi. Oke, nah dalam bahasa Yunani ergon diterjemahkan perbuatan-perbuatannya dipakai oleh Yakobus dalam arti yang berbeda daripada yang dipergunakan Paulus dalam Efesus 2 ayat 9. Manu baca di Efesus 2 ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Oke, nah ini
kalau yang dalam pernyataan Paulus itu bukan pekerjaanmu, bahwa pekerjaan baik yang terjadi dalam tanganmu itu kan mengalir karena imanmu, itu bukan gara-gara kau yang bikin itu. Jika tidak kehendak Tuhan melalui tanganmu itu maka gak jadi. Jangan sombong kau jika kau katakan selama aku melayani di sini jemaatku ini nambah 3.000 orang. Itu memegahkan diri namanya, seolah-olah yang kau kerjakan itu karena kuasamu gitu loh. Itu yang salah gitu. Itu yang ditegur oleh si Paulus dalam Efesus 2 ayat 9-nya. Tetapi bagi Yakobus perbuatan-perbuatannya menunjuk kepada kewajiban terhadap Allah dan sama manusia. Ini dia Kak. Ya. Kewajiban Kak, gitu loh. Ya perbuatan itu kewajiban. Ucaplah syukur senantiasa. Gimana caranya? Dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Perbuatan itu berarti bukan kita yang tentukan apa yang mau kita buat. Wajib. Itu makanya kita patuh Kak. Nah itu perbuatan-perbuatan kita itu harus perbuatan-perbuatan yang patuh. Bukan yang kita buat sendiri, patuh nggak patuh. Ini Kak jadi masalah bedanya. Gitu loh, ya kan? Sehingga apa? Kalau itulah dasar dari semua firman 10 perintah Allah kata Yesus, itu dia. Kenapa kita tidak membunuh? Ya karena iman kita nggak ngarahkan kita untuk bunuh orang, gitu loh. Bukan karena kita ngindar-ngindari bunuh orang, enggak. Makanya selalu Manu katakan kalau misalnya udah lagi konteksnya, biarpun bercanda ya, nanti kalau bercanda nanti lain lagi dibilang orang, tapi Manu nggak peduli karena maksudnya kan jangan nilai orang dengan pemahaman sendiri. Manu pernah bilang sama orang, alasan orang bunuh di dunia ini apa sekarang? Zaman kondisi kayak gini Manu bilang. Yang satu gara-gara dendam, makanya bunuh orang kan Kak. Udah dendam kali ini makanya dibunuhnya orang. Lalu yang kedua karena terdesak kebutuhan, butuh uang gitu loh, makanya dia bunuh orang. Saya Manu bercanda begini, Manu bilang, Manu sekarang tidak lagi butuh uang. Manu kemudian tidak pendendam orangnya. Jadi kalau mau bunuh orang cuma satu lagi alasannya Pak, karena pengen aja kan jadi kan jadi salah kan. Percayalah Manu tidak akan pernah pengen bunuh orang karena iseng gitu loh. Ya inilah yang tidak dibenarkan. Ya tidak dibenarkan. Jadi jangan karena kita pikir kita yang buat begitu, enggak. Yang kita buat itu suka-suka kita, enggak. Yang kita buat karena kepatuhan kita terhadap Tuhan. Sehingga apa? Jika kita patuh, kuduskanlah hari Sabat, ya kan? Ya. Yang kita buat itu perbuatan kita karena iman kita, ya kan? Maka kita kuduskan, apapun bentuknya, Dengan mengunci kamar berdoa, itu juga ada bentuk bagaimana kita menguduskan hari Sabat itu sendiri. Karena ingatlah dan kuduskanlah. Karena Tuhan juga tidak mau kita lupa beristirahat, itu Kak. Yang terakhir. Ini masih yang kedua, sorry. Ada dua yang terakhir maksudnya. Bagi Paulus, pekerjaan menunjuk kepada keinginan untuk memperoleh perkenan keselamatan melalui usaha menaati hukum Taurat dengan kekuatan sendiri. Itu yang dikatakan di Efesus 2 ayat 9. Tetapi bagi Yakobus, gini dia Kak menjelaskannya, ayat yang dimaksud Yakobus. Karena datangnya dari iman, perbuatan kita itu pasti akan berusaha ngidupin dirinya sendiri di dalam Kak. Gitu dia. Dia pasti akan menghidupi dirinya sendiri dari dalam. Karena apa? Kebiasaannya kalau ini dia melakukan sesuatu untuk bertahan hidup, kan begitu Kak, kata kuncinya. Kalau kita bisa lihat dulu virus COVID ini juga kan dia menyebar ke tubuh-tubuh orang sekarang. Bermutasi. Untuk mempertahankan hidup virusnya ini. Iya. Karena kalau enggak punah dong dia. Iya. Cara dia lumayan cepat juga. Sebentar aja dia masuk 14 hari muncul virus-virus baru lagi dan bervarian. Iya. Varian ini juga muncul karena menghidupi dia sendiri. Mempertahankan hidup si virus. Kebutuhan dia ya. Kebutuhan dia untuk bertahan hidup. Nah, kita lihat yang dimaksud Yakobus dalam perbuatan ini adalah apapun yang kita hasilkan mengalir dengan iman tadi, dia itu karena kebutuhan dia tadi, kewajiban dia tadi itu untuk menghidupi iman yang dalam tubuh tadi Kak. Jadi dia akan balik ke sana lagi secara otomatis selalu. Sehingga biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan berdasarkan perbuatan yang kulakukan karena imanku kepada Tuhan. Nah itu kalimat bagusnya, kalimat lengkapnya. Dan yang paling terakhir Kak, Paulus maupun Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa iman yang menyelamatkan dengan sendirinya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Ya itu dia. Ada banyak, ada di Yakobus 1 ayat 27, Galatia 5 ayat 6, 1 Korintus 13 1-13, Yohanes 14 ayat 15. Intinya kasih dan damai sejahtera. Karena kalau udah dilakukan dan kita nggak mendapatkan
respon bahwa itu karena dikasihi, kita merasa dikasihi. Kasih itu memerdekakan, sekali lagi itu Kak. Jadi jangan bilang, aku sayang sama kau makanya aku larang kau pergi-pergi. Itu bukan kasih. Lebih bagus bahasanya diubah mungkin. Kau harus ngerti kenapa mama tidak kasih kau pergi. Karena yang kau hadapi nanti di sana itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mama dengan sepenuh hati berusaha agar kau jangan sampai kena yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kalau kau pahami maksud mama, kita nggak perlu berdebat soal ini. Tapi begitupun, jelaskan kenapa tujuanmu itu sebegitu pentingnya sehingga ya kan harus melewati resiko 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya dia bilang, guruku bilang kumpul sekarang, Mak. Berarti kita harus sepakat ini, Nak. Supaya kau nggak kena 1, 2, 3, 4, 5, tetapi kau bisa mengerjakan itu, kuantar aja lah kau ya. Kan lebih bagus begitu daripada si mama berkeras nggak ngasih, si anak stres dilarang, kan begitu. Akhirnya ya suasananya nggak ini juga. Enggak, iya jadi nggak karu-karuan juga kan iya. Gitu. Tetapi si mama ngerasa anak mendengarkan dia dan anak mengasihi dia, si anak ngerasa mama sayang sama dia dan sangat penuh dengan itu. Perbuatan itu akan mendatangkan buah sukacita dan damai sejahtera bagi orang. Kira-kira Kak pengantarnya itu. Ya. Nah, sebenarnya temanya juga menarik ya. Iman yang benar pasti membawa perubahan dalam hidup. Ya. Nah itu dia yang perubahan itu kita dapatkan dari tadi katanya perbuatan-perbuatan yang kita bisa berbuat, tapi lihat dulu di sampingnya menyenangkan, bikin orang samping kita sukacita ya, atau tidak. Enggak, iya. Nah, tapi kebanyakan orang-orang kadang-kadang gini, saya udah percaya. Tapi kan kondisinya COVID kayak gini, bagaimana kita mau berbuat gitu. Nah tapi kadang-kadang kalau dilihat kayak gini, saya juga ada kesaksian hidup. Ya. Saya banyak menemukan dalam 1 tahun COVID ini, yang biasa kita melakukan pelayanan, ya. tapi terkungkung, nggak bisa melakukan apa-apa. Kita juga manusia biasa ya, kita ya seperti itu tadi Manu bilang, kita harus taat. Ya. Kadang-kadang bukan taat juga, kita juga ada ketakutan, ada khawatir juga. Karena kita yang rasa egois kita, rasa ini kita juga besar juga. Tapi kadang-kadang Tuhan juga punya hikmat untuk membuat saya melakukan sesuatu yang melawan badai. Ya, gitu. ya, melawan arus. Melawan arus gitu. Pernah saya dihadapkan suatu situasi seperti itu. Di sini saya natural aja. Saya tidak berpikir panjang untuk efek impact-nya gitu. Ya. Karena saya pikir hikmat, ada Roh Kudus yang berkata, lakukan itu. Padahal kalau udah dilakukan, saya berpikir itu mengakibatkan 1, 2, 3, 4, 5 seperti kondisi COVID kayak gini gitu. Tapi setelah saya jalanin, saya lewati, ternyata kalau kita memang tidak punya motivasi apapun dan hanya melekat pada Roh Kudus itu, kepada hikmat itu yang positif itu, tanpa ada rasa diembel-embeli kesombongan, mau mencoba kekuatan diri gitu ya, itu semuanya terlihat, semuanya akhirnya saya jalani dan saya selesaikan dengan sangat cantik dan sangat saya damai sejahtera sukacita sekali. Dan ternyata saya sadar sekali bahwa di situ Tuhan benar-benar sangat berkuasa. Karena kalau dilihat saya menantang badai, saya mendatangi orang yang di dalam virus, saya masuk UGD, saya melihat pasien-pasien sedang dipompa-pompa begitu, sementara saya bolak-balik di situ. Nah, kalau dilihat lagi, dipikir-pikir kalau sekarang, waktu itu apa kok bodoh sekali saya gitu. Tapi ya itulah perbuatan itu iman.
Jadi saya tadi salah ya, kalau enggak iman percaya dulu. Ternyata Iman memang gitu. dulu. Iman percaya itu berbarengan datang. Berbarengan, dia Nah, berbarengan, karena saya ya. terlalu percaya sama Tuhan, saya hanya berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, kalau ini memang perintah-Mu, aku lakukan. Titik. Yang ada di otak cuman itu. Ya. Melakukan apa yang Tuhan kasih suruh, perintahkan. Selesai. Dan itu memang selesai sesuai dengan cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan. Nah, ya. benar. Jadi benar-benar iman percaya itu memang benar-benar dengan perbuatannya. Tapi balik lagi kadang-kadang gini, kita manusia. Standar kita gini loh, Manu. Oh, aku berbuat baik, harus begini. Ini standar, kadang-kadang kita menginikan dengan diri kita. Nah, kita lupa kadang-kadang firman. Tahu kita firman ini, soalnya kita harus merendahkan hati, kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Tahu, tapi kadang-kadang ingin tampilnya itu lebih besar daripada siapa yang punya pohon itu. Iya, siapa yang Nah, punya pohon. saya ada pertanyaan bagaimana itu? Yaitu gimana kita sekarang mensiasati iman percaya dengan perbuatan. Karena kita juga kan takut kalau iman dan perbuatan tanpa perbuatan itu adalah mati. Sementara kita sekarang dengan PPKM ini disuruh diam di rumah. Nah, sebenarnya sih itu membuat beberapa dari kita itu pasti ada yang stres juga, karena jiwa pelayanan kadang-kadang suka gini loh. Kalau kita sudah kadang-kadang ini, wah pakai aku Tuhan, berkobar-kobar sementara gak bisa keluar gitu. Ya. Nah itu aja Pak Nanu. Ya, jadi ini satu pertanyaan dan ini untuk ini ya mengambil kesimpulan, karena pertanyaan yang paling besar kan itu sebenarnya. Yang sama juga mungkin ibu-ibu di rumah juga pertanyaannya itu yang paling besar. Nah ini sebagai sebuah kesimpulan akhir juga sebenarnya. Kadang begini, kemarin itu banyak hal yang Manu pikir bahwa kok bisa kejadian kayak gini pas dengan apa yang ku pikirkan dan apa yang ku lakukan. Kan kadang-kadang gitu. Kok bisa pas aku melayani ke rumah sakit di tengah orang kena COVID semua aku bisa selamat gitu loh. Nah kan gitu. Nah ini balik lagi. Berarti yang kita kerjakan pada saat itu, ya kan, itu bukan kuasa kita. Nah kan itu yang benarnya kan gitu Kak. Iya. Jadi kayak kita berada di tengah lautan orang yang positif COVID karena kita ingin melayani jemaat kita pada saat itu, kita tuh udah kayak jalan di atas air. Kok bisa kita jalan di atas air gitu kan? Apa karena kuasa hebat kita? Enggak. Itu karena itu perbuatan yang lahir dari iman tadi itu, sehingga kita nggak sadar imun tubuh kita pada saat itu bukan secara kebetulan lagi kuat-kuatnya. Hati kita yang ingin melayani membuat kita itu imunnya naik. Sukacita itu kan, bahwa saya ingin buat, pada saat itu naik. Nah konteks yang itu benar adanya. Artinya bahwa perbuatan kita pelayanan pada saat itu berawal dari iman, dan kita bisa cerita sekarang, itu berarti apa yang kita buat pada saat itu, iman dan perbuatan kita sejalan. Buktinya, apa yang mungkin kakak hasilkan pada saat itu sukacita bagi yang dikunjungi. Sukacita. Tapi kalau tadi misalnya ceritanya lain, tiba-tiba kakak diringkus sama dokter suster, dia bilang lasak kali yang satu ini, entah ngapain di sini bikin sibuk. Berarti itu kan bukan sukacita lagi namanya. Bukan sukacita lagi. Ini namanya bikin repot orang gitu kan. Jadi jangan bilang saya dipilih Tuhan untuk melayani kemari. Akhirnya suster sama dokter akhirnya bingung sama satpam ngejar-ngejar kita kan. Itu bukan sukacita namanya. Nah, satu. Lalu PPKM tadi. Ini nutupnya kita buka aja Kisah 16 ayat 30 sampai 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Bunyinya begini nih. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi balik lagi, dari mana kita tahu apa yang mau kita buat itu standarnya udah bener atau belum? Kayak itu kan pertanyaan tadi kan Kak? Iya. Paksa balik kemari, iman yang mana? Gitu loh. Sehingga apa? Kontekstualitas Alkitab ini, ya kan,
Jadi ini bukan cuma ayat tertulis di situ aja, ini kan dasar iman kita. Perbuatannya ngalir bersama iman tadi. Ya udah, satu jalan itu semua. Ya kan? Yesus marah. Pada saat itu kita percaya bahwa Yesus juga bisa marah dan tegas. Yesus nggak suka yang hebohnya nggak nentu. Makanya Yesus teriak, diam, tenanglah, katanya. Dia nggak ngomong sama orang pada saat itu, sama badai sebenarnya. Tapi orang semua bingung kan, bisa gitu gelapnya langit, tiba-tiba kok berhenti semua badai ini. Siapa ini orang kok bisa diaturnya? Kalau kita percaya bahwa itu bisa dilakukan oleh Yesus, dan kita bisa lihat kenapa dia katakan itu, karena semua orang di kapal itu lagi takut, Kak. Yeah. Kan itu yang nggak boleh kita pisahkan. Jadi bukan tiba-tiba pula kita naik ke San Plaza kita bilang diam, tenanglah pada saat badai. Itu tujuannya juga nggak ngerti untuk apaan gitu loh. Nggak ada juga yang mau didamaikan, nggak ada juga yang menunjukkan kita punya kasih di sana. Kesombongan diri, iya ada. Tetapi Yesus pada saat itu membentak badai dan membuat satu kapal itu yang tadinya udah panik semua. Saking paniknya murid kan dibangunkannya kan. Bisalah kau tidur Yesus, orang udah kucar-kacir semua, kau tidur di situ. Makanya dia bangun dan bilang, diam, tenanglah. Sukacita bagi satu kapal itu dengan marahnya Yesus. Artinya Yesus marah pun pada saat itu dia hasilnya perbuatannya itu akan balik, memuliakan nama dia secara otomatis, tetapi membuat damai sejahtera bagi sisi kapal yang pada saat panik itu. Itu juga dengan kita semua, mudah-mudahan ibu yang ada di rumah, perbuatan yang mengalir dari iman kita itu tadi, kita pahami bahwa itu kalau sepengetahuan kita, itu merupakan kewajiban karena ikut Yesus, sehingga buahnya itu semua pasti akan seturut dan sejalan dengan apa yang kita imani dari Yesus Kristus, bahwa itu penebusan, sukacita bagi kita, apapun yang kita pikirkan, yang kita ucapkan dan kita lakukan, semua itu kategori perbuatan, adalah tujuannya karena kemuliaan nama Tuhan semata. Amin. Itu kira-kira. Terima kasih Bapak Penatua Manuel. Ibu-ibu, saat ini kita pada memberikan persembahan. Ya. Kita untuk memberikan persembahan nanti di layar ada penunjuk QRIS ya. Ya, ada kris di layar kita. Atau boleh diantar ke gereja setelah ya, PPKM berakhir. Boleh diantarkan, ditujukan kepada pengurus Komisi Wanita atau juga dimasukkan kepada rekening GKI Sumut Medan Bank Mandiri ya. Dengan ini berita acaranya persembahan PA Komisi Wanita. Jadi ada berita acara di krisnya dicantumkan. Ya. Baiklah ibu-ibu, kita mulai kita mempersembahkan pujian dari PKJ 239 perubahan besar di hidupku. Setelah pujian ini kita akan berdoa syafaat. Doa Bapa kami ditutup dengan berkat, lalu kita menyanyikan bersama-sama Bapa terima kasih. Silakan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Silakan Pak Immanuel. Ya, mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena dari kesempatan yang kami peroleh pada hari ini, baik secara virtual kami lakukan, karena adanya pembatasan, karena ada pandemi COVID yang terjadi ya Bapak, kami masih dipenuhi dengan sukacita dapat berkumpul, bersekutu melalui media yang saat ini kami akses,
dalam pelayanan Komisi Wanita melalui PA-nya pada hari ini. Tuhan, kami tidak henti-hentinya bersyukur dengan semua kesempatan, dengan semua penyertaan, dan dengan semua perlindungan yang Kau berikan kepada kami lepas pribadi yang sampai saat ini masih kami rasakan sebagai jemaat-Mu. Bapa yang di surga, melalui doa ini ya Tuhan, kami tetap bermohon kepadamu ya Bapa. Berkatilah seluruh kondisi yang terjadi di dunia pada saat ini ya Tuhan. Pulihkanlah kami dari pandemi yang sangat berlarut-larut ini ya Bapa. Hilangkan segala kekhawatiran yang ada pada kami. Karena kami percaya Tuhan, kami mengimani bahwa penyertaan-Mu akan tetap ada senantiasa di atas kami. Berkati seluruh proses kebijakan yang terjadi di dunia maupun di pemerintahan negara Indonesia, dari mulai presiden hingga ke jajarannya sampai ke pemerintahan yang paling kecil, kepala lingkungan maupun kepala desa yang ada di lingkungan kami. Buat mereka ya Tuhan agar tunduk terhadap perintah-Mu saja, berhikmat dan mendengarkan firman-Mu dalam melaksanakan aturan-aturan yang mereka jalankan dalam mengantisipasi penularan atau penyebaran pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, campur tangan-Mu tetap ada. Berkati juga seluruh jajaran-jajaran terutama tenaga kesehatan yang saat ini masih terus berjuang ya Tuhan dalam melayani seluruh masyarakat untuk persiapan menghadapi pandemi maupun yang dalam perawatan ya Tuhan, pemulihan dari yang sudah terkena dampak dari COVID-19 ini itu sendiri ya Tuhan. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga memohon ya Tuhan kepada nama-Mu atas jalannya pelayanan yang terjadi di gereja kami ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan, Kau tetap melindungi kami dalam pelayanan kami ya Tuhan, baik dari jajaran para jabatan gerejawi yang duduk di kemajelisan pada saat ini ya Tuhan, juga pada semua komisi-komisi, terutama komisi wanita ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami seluruh kaum wanita yang ada di dalam komisi wanita GKI Sumut Medan ini tetap berpengharapan, berserah ya Tuhan, bahwa semua pelayanan yang kami lakukan, yang kami dengarkan, yang kami lakukan ya Tuhan, laksanakan bersama-sama, benar-benar dapat membawa sukacita bagi kami, menguatkan kami dari hari ke hari ya Tuhan dalam menjalani pandemi ini ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di semua wilayah ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap melindungi, memberkati, berkati kami semua ya Tuhan, yang pada saat ini mungkin terpisah karena pekerjaan, terpisah karena pendidikan, keluarga kami yang jauh dan dekat ya Tuhan, Kau tetap jaga, Kau tetap lindungi, Kau jauhkan dari segala masalah pencobaan. Kami juga tidak lupa mendoakan ya Tuhan, terutama untuk masalah kesehatan, bagi kami yang sedang sakit pada hari ini ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan, Engkau berkati seluruh penanganan medis, Engkau berkati obat-obatan, dan Engkau berkati seluruh terapan medis yang berlaku, agar kami dapat segera pulih, agar saudara-saudara kami juga dapat kembali sembuh dan beraktivitas seperti biasanya. Kami sangat merindukan ya Tuhan penyertaan-Mu juga kepada seluruh proses-proses yang sedang terjadi ya Tuhan dalam hidup kami, bagi kami juga yang dalam posisi bekerja, mengalami masalah kesulitan ekonomi pada saat ini. Kami serahkan seluruh pergumulan hati kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sampai saat ini masih terus melayani ya Tuhan. Berkati Pendeta Luther Nofreman Lase, berkati Ibu Pendeta Eka Helena Siregar, berkati Bapak Pendeta Nuran Adi Suyatno yang masih kembali bertugas bersama kami di sini. Kau berkati juga seluruh penetua dan seluruh diaken dan seluruh pengurus-pengurus komisi lainnya. Tetaplah berada di bawah penyertaan-Mu ya Tuhan, tetaplah takut akan firman Tuhan dalam melaksanakan pelayanan yang kami laksanakan bersama-sama di gereja-Mu ini. Terlepas dari seluruh permintaan kami ya Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak pernah luput dari dosa. Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan jauhkan kami dari segala pencobaan. Tuhan, kami sadar bahwa doa yang kami panjatkan ini jauh dari sempurna. Karena itu sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, dengan sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan. Doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam ibu-ibu. Amin. Shalom. Tuhan Tuhan berkati. Yesus memberkati.